Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya memulai perkuliahan hari ini. Memang saya sengaja buat video karena kemarin kita sudah kuliah by Zoom juga ya, secara live streaming. Cuman hari ini saya coba untuk by video ya, agar teman-teman materinya bagi teman-teman yang tidak berkesempatan bisa mengulang video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, saya mulai saja. Mau perkuliahan kita minggu ketiga atau pertemuan 5 dan 6 ya. Nah, kemarin kita sudah kuliah tentang morfologi daun. Kita lanjutkan hari ini morfologi tentang bunga, buah, batang, dan akar. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari. Jadi langsung saja kita mulai ya materinya. Saya share dulu materinya. Nah, kita mulai tentang saya mulai dengan morfus bunga. Jadi bunga merupakan ya ranting dan daun-daun yang berubah fungsi, yang dimana fungsi dari bunga ini adalah sebagai alat perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan secara generatif pada pohon. Nah, jadi bunga ini merupakan salah satu organ perkembangbiakan generatif pada pohon. Nah, kemarin di pelajaran biologi kita sudah mempelajari bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu ada 2. Satu perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2, satu generatif dan satu vegetatif. Nah, yang vegetatif yaitu alat perkembangbiakan yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, yang digunakan misalkan adalah daun, batang, dahan, ranting, dan akar. Sedangkan kalau alat perkembangbiakan generatif, yaitu adalah spora ataupun bunganya gitu. Adapun bagian-bagian bunga terdiri dari putik, ya, benang sari, daun mahkota, daun kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Kalau lama maaf ya, ini loading nih. Nah, ini adalah gambar-gambar bagian bunga, ada putik, benang sari, daun mahkota, daun kelopak, dan dasar bunga, serta tangkai bunga. Ini kita sudah pelajari di semester 1 ya, tentang semester 1 pelajaran biologi. Nah, adapun fungsi tiap komponen bunga, yang pertama adalah bagian utama. Bagian utama dari bunga itu terdiri dari putik ataupun benang sari. Putik itu untuk betina, benang sari itu untuk jantan. Jadi kalau ada satu bunga memiliki putik dan benang sari, dia disebut dengan bunga sempurna. Yang kedua, ada bagian aksesoris. Bagian aksesorisnya itu ada daun mahkota, daun kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Di mana daun mahkota ya, daun mahkota yang berwarna-warni, ada merah, kuning, ada warna pink gitu. Itu daun mahkotanya disebut dengan daun perhiasan. Apabila satu bunga memiliki bagian utama dan bagian aksesoris, maka dia disebut dengan bunga lengkap. Nah, ada namanya bunga sempurna atau disebut dengan bunga biseksual atau bunga banci. Itu artinya dalam satu bunga itu terdapat putik dan benang sari. Ada laki-laki dan ada jantan dan ada betina. Nah, ini tadi ya bunga jantan. Bunga jantan itu statementnya atau benang sarinya yang berfungsi. Nah, kemudian ada bunga betina, di mana putiknya yang berfungsi. Jadi ada bunga ya, bunga yang hanya terdiri dari bunga jantan, artinya dia hanya memiliki benang sari, sedangkan yang betina itu hanya memiliki putik gitu. Kemudian ada bunga berumah satu, artinya itu ya, bunga jantan dan betina terdapat dalam satu individu pohon yang sama, misalnya pada tanaman jagung.
Nah, ini maksudnya dalam satu tanaman itu, satu individu tanaman itu ada dua bunga. Satu bunga jantan, satu bunga betina. Nah, contohnya itu adalah jagung. Nah, yang jagung yang di atas ya, yang mirip dengan kayak padi-padi gitu, itu adalah bunga jantannya. Yang bongkolnya, bongkol ya, calon jagungnya itu adalah betinanya. Gitu. Jadi dalam satu tanaman itu ada dua bunga, makanya disebut berumah satu. Kemudian ada bunga berumah dua, di mana bunga jantan dan betina terdapat dalam satu individu pohon yang berbeda-beda, misalnya lengkeng atau salak. Ini artinya ya ada satu individu tumbuhan, contohnya ya, salak itu terdiri dari salak jantan dan salak betina. Jadi kalau misalkan untuk perkembangbiakannya biasanya dibantu sama manusia untuk dicerbukan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman salak nih di belakang rumahnya, cuma satu individu, misalkan hanya betina, itu nggak bisa berbuah. Harus ada bantuan dari tanaman jantannya. Oleh karenanya kalau mau nanam lengkeng atau salak itu harus dua gitu kan. Harus dua, cari yang jantan dan cari yang betina gitu. Kemudian ada bunga telanjang ya, di mana bunga telanjang ini artinya bunga tidak memiliki perhiasan, misalkan tidak memiliki mahkota bunga, tidak memiliki kelopak gitu. Saya lanjut ke sini. Kemudian ada namanya tata bunga. Kemarin kita belajar tentang tata letak daun. Tata letak daun kemarin ada yang alternate, opposite, dan verticillate. Itu menunjukkan bahwa sebaran daun pada ranting itu di mananya gitu. Nah, di bunga juga begitu. Ada tata letak bunga. Nah, yang pertama itu ada aksilari, muncul di ketiak daun ya. Jadi dia muncul di ketiak daun. Nanti kita lihat contoh pada gambarnya. Ini contohnya adalah kembang sepatu. Kemudian terminal, muncul di ujung ranting atau di ujung batang. Misalkan kembang merak atau sagu. Kemudian ada cauliflora muncul di batang. Misalkan di nangka, beringin, dan brokol. Ini tuh bunganya tuh muncul di batangnya ya. Di batang, bukan di cabangnya. Nah, ini contohnya bunga kembang sepatu muncul pada ketiak daun, ya muncul pada ketiak daun. Kemudian yang apa namanya, yang kembang merak muncul pada ujung rantingnya. Kemudian yang burakol ini tumbuh pada bagian batangnya. Kemudian kita lihat lagi, oh ini contoh jagung ya, tadi yang saya kasih contoh bunga jantan dan bunga betina, ini bunga jantannya yang di sini, sedangkan ini bunga betinanya. Nah, komposisi bunga. Komposisi bunga itu juga sama dengan komposisi daun. Kalau daun kemarin ada daun tunggal, ada daun majemuk. Sama juga bunga, ada bunga tunggal dan juga ada bunga majemuk. Nah, bunga tunggal itu adalah dalam satu tangkai hanya ada satu bunga, misalkan kembang sepatu gitu. Sama juga artinya definisi daun kemarin dalam satu tangkai hanya terdiri dari satu daun. Nah, sedangkan bunga majemuk ya, bunga majemuk ini juga sama artinya dengan definisi daun majemuk ya. Nah, dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu daun. Nah, ini lebih dari satu bunga gitu. Nah, kalau daun kemarin terdapat daun majemuk ganda 1, daun majemuk ganda 2, daun majemuk ganda 3, sama bunga juga ada bunga majemuk terbatas, ada bunga majemuk terbatas gitu. Nah, ini contoh bunga majemuk tak terbatas. Contohnya bulir padi ya, yang jumlahnya itu, jumlah dari bunganya itu tidak bisa kita hitung ya. Misalkan bulir, tandan, bongkol, malai, dan payung bunga soka. Kita lihat contohnya. Nah, ini bunga tunggal. Yang merah ini bunga kembang sepatu ya. Ini bunga kembang tali sepatu. Yang ini bunga alamanda. Ini mirip bunga kuburan ya. Ini sering tumbuh di kuburan. Kemudian ini bunga majemuk. Ini bunga asoka. Yang ini bunga kembang merak. Ini saya lupa bunga apa namanya, ada di lingkungan saya ini ada. Ini contohnya putik pada mangga. Kemudian ini juga saya lupa nama bunganya ini. Nah, bunga majemuk terbatas ini jumlah bunganya itu dapat dihitung gitu loh, terbatas jumlahnya gitu. Kalau bunga ini kan tidak bisa kita hitung ya, dia terus tumbuh gitu. Kalau yang ini terbatas jumlahnya ditentukan gitu.
Nah, ini contohnya tata letak bunga tadi ya. Ini bunga terminal nih, contohnya yang ini kembang merak. Kemudian oh ini contohnya gebang. Gebang tuh saya kurang tahu ini familiarnya. Oke, cukup di sini dulu. Saya buat video untuk sesi bunga. Akan saya lanjut lagi untuk buah. Karena kalau misalkan saya upload saya buat video terlalu panjang, nanti uploadnya susah ke YouTube. Jadi saya sekian dulu untuk bunga. Silakan teman-teman lanjut klik video yang selanjutnya. Terima kasih.